Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 46 sama 43. Yang bagi kita berapa itu Bang Budi? Berapa? 30. Benar 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Bagiannya ada bagian tadi ya? Udah ketemu bagian dibacanya? Pak Ridwan udah ketemu? Bang Ges? Apaan itu? Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah wa ammal abdalu wa hum khawasul khawasi fayastabtuna syar'a thumma yanzuruna amrallahi ta'ala wa fi'lahu wa tahrikahu wa ilhamahu. Ini kita ulangin sedikit ya. Kemarin manusia itu terbagi ke dalam 3 kelompok dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Manusia itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada yang kelompok awam, ada yang kelompok khawas, ada yang kelompok khawasul khawas. Kemarin orang awam dalam aktivitasnya sehari-hari mereka berusaha hanya mengambil hal-hal yang halal dan meninggalkan yang haram, tapi mereka masih meyakini bahwa apa yang mereka dapatkan itu murni hasil usaha dan kerja mereka. Kemarin begitu ya. Dalam mencari maisha, dalam beraktivitas, mereka meyakini bahwa apa yang mereka dapatkan itu hasil dari usaha mereka, hasil dari kerja mereka. Itu orang awam. Iya, yang dia cari, yang dia dapatkan memang halal, tapi keyakinan di hatinya itu semua memang hasil dari usaha yang mereka lakukan. Itu orang awam. Yang kedua, orang khawas, mereka mengambil sesuatu yang halal, berusaha meraih sesuatu yang halal, tapi mereka meyakini bahwa apa yang mereka dapatkan hari itu, apa yang mereka terima hari itu semuanya murni anugerah dari Allah, bukan karena hasil usaha mereka. Itu orang khawas kemarin. Jelas tuh. Jadi kalau orang awam mah dia yakinnya bahwa semua yang mereka dapatkan murni hasil usaha mereka. Kalau orang khawas meyakini bahwa semua yang mereka dapatkan murni anugerah Allah, bukan hasil usaha mereka. Itu yang kedua tuh orang khawas. Wa ammal abdalu,
Adapun para wali abdal, adapun para wali abdal, wahum khawasul khawasi, dan mereka itu kelompok orang yang khawasul khawas, kelompok ketiga nih. Fayastaftuna syar'a, maka mereka tetap mengambil fatwa dari syara, tetap dalam beraktivitas sama seperti orang awam. Apa yang mereka ingin dapatkan ya tentunya hal-hal yang halal, semua yang dihalalkan oleh Allah. Sama tentunya itu mah. Orang awam, orang khawas, orang khosul khawas ya pasti sama. Semuanya pengennya mendapatkan yang halal. Fayastaftuna syar'a, mereka mengambil fatwa dari syara. Tsumma yanzuruna amrallahi ta'ala, kemudian mereka memperhatikan, kemudian mereka memandang kepada perintah Allah Ta'ala dalam aktivitas yang mereka kerjakan, tidak untuk mendapatkan hasil. Dia dagang bukan supaya dapat keuntungan, dia kerja bukan supaya dapat gaji, dia usaha bukan supaya dapat hasil. Yang mereka lihat cuma satu, amrallahi ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Ngapa Bang Dikit? Jadi dalam semua aktivitasnya mereka cuma meniatkan satu hal, karena ini diperintah oleh Allah, bukan supaya dapat duit banyak, bukan supaya ada hasilnya, bukan supaya dapat keuntungan, tapi yang mereka niatkan cuma satu, karena ini diperintah oleh Allah. Gitu. Kerja ya bukan supaya dapat duit, bukan, tapi karena ini diperintah oleh Allah. Ngaji bukan supaya pinter, bukan, tapi karena ini diperintah oleh Allah. Sayang sama bini bukan karena supaya dibagi, tapi karena ini perintah Allah. Gitu. Tsumma yanzuruna amrallahi ta'ala, kemudian mereka memperhatikan, memandang kepada perintah Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan hasil, tapi dalam semua aktivitas mereka cuma diniatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Gimana Bang Budin? Pokoknya saya mah diperintah sama Allah suruh ikhtiar, suruh usaha, suruh kerja, suruh dagang. Hasil atau enggak itu mah terserah Allah. Dapat banyak atau dikit itu mah terserah Allah. Itu orang khawasul khawas. Pokoknya ngapain aja saya mah diperintah sama Allah. Usah satiri ngajar bocah, kagak pengen itu bocah pada pinter. Saya mah disuruh sama Allah buat ngajar. Masalah bocah pinter apa kagak itu mah terserah Allah gitu. Kayak kita juga ngaji begitu. Saya mah ngaji karena diperintah oleh Allah. Mau entar paham mau kagak, mau entar pinter mau kagak, mau entar jadi kiai atau kagak, itu mah terserah Allah aja gitu. Yang penting tugas saya ngaji gitu. Yanzuruna amrallahi ta'ala.
memperhatikan perintah Allah Ta'ala. Jelas itu Ustaz Saidin? Paham ya? Jadi Ustaz Saidin keliling bawa alat bekam ya emang diperintah oleh Allah, bukan biar banyak pelanggannya gitu, bukan. Abang Uri? Hah? Enggak ngarepin pahala, enggak. Pokoknya saya mah diperintah sama Allah buat sholat, saya diperintah sama Allah buat puasa, saya diperintah buat ngaji, saya diperintah berbuat baik gitu. Mau ada pahalanya mau kagak ya tetap saya kerjain, emang Allah perintahin gitu. Apa Ustaz? Ngapa? Ya sama kan, kita berbuat baik sama orang lain, mau dia baik sama kita mau jahat ya itu mah terserah dia, yang penting saya disuruh sama Allah berbuat baik kepada orang lain. Yang penting saya disuruh sayang sama bini saya, sama anak saya. Mau itu bini ngelawan, mau itu anak ngelawan, yang penting tugas saya sayang sama bini sama anak begitu. Cuma abung amat gitu, abung. Tsumma yanzuruna amrallahi ta'ala. Mereka memperhatikan perintah Allah Ta'ala. Nanti lain lagi ya, dalam kesempatan yang lain nanti itu pakai tak tuh, yantaziruna. Kalau yantaziruna nanti artinya lain lagi, menunggu. Nunggu perintah Allah. Dulu dia bilang kalau orang khawasul khawas itu dalam aktivitasnya nungguin isyarat dari Allah dulu. Kalau kita kan kagak, main berangkat aja gitu. Tapi itu nanti lain kesempatan. Kalau pakai tak, yantaziruna, yantaziruna amrallahi, menunggu perintah Allah. Duduk aja. Emang Budin nggak ngapa-ngapain, tadi nungguin wangsit gitu. Itu mau buat khawasul khawas Bang Budin. Kita mau jangan pengen nungguin wangsit dulu, kagak kemana-mana jadinya. Apa Ustaz? Ya, kita mau keteketan aja dulu. Jangan pengen nungguin ilham dulu, jangan. Itu mah khawasul khawas, kayak Rasul, kayak wali gitu. Yang emang semua aktivitasnya memang berdasarkan perintah dari Allah gitu. Kayak kita baca itu kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jangankan sampai perbuatannya, sampai ngomongnya aja Rasul mah nungguin wahyu dari Allah ngomongnya. Dan nanti makanya kalau yantaziruna, kalau ada taknya, ini yanzuruna dulu. Makanya beda, Arab itu kan begitu luar biasanya, beda huruf satu itu bisa beda arti. Kalau nazoro yanzuru, memandang, memperhatikan. Kalau yantaziru, intazoro yantaziru, itu artinya nunggu, menunggu. Wa yanzuruna amrallahi ta'ala wa fi'lahu, dan fi'ilnya Allah. Mereka dalam aktivitasnya betul-betul memperhatikan fi'ilnya Allah. Jangankan sampai hasil yang mereka dapatkan gitu. Mereka berangkat kerja pun dalam hatinya diyakini bahwa saya bisa berangkat kerja karena digerakkan oleh Allah, karena dikasih kekuatannya oleh Allah, karena kaki saya digerakin, tangan saya digerakin buat nyetar motor, buat ngegas, akhirnya saya sampai ke tempat kerja. Memandang fi'lahu, fi'ilnya Allah.
Kayak Ustaz Satir lagi ngaji pakai mijitin kaki, itu karena tangannya digerakkan oleh Allah gitu. Wa fi'lahu wa tahrikahu, dan kekuatan dari Allah untuk bergerak. Mereka betul-betul meyakini bahwa mereka bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah. Makanya dulu kita pernah diajarin tuh sama Buya kan, ketika sholat, begitu kita mau bergerak, mau ruku ke, mau i'tidal ke, mau sujud ke, sebelumnya kita minta dulu, ya Allah izinkan saya untuk ruku. Begitu mau i'tidal, ya Allah izinkan saya untuk i'tidal. Karena kalau tanpa izin dari Allah, kalau tidak digerakkan oleh Allah, bisa-bisa kaku kita, kagak bisa sujud, nggak bisa i'tidal begitu. Karena tidak digerakkan oleh Allah. Jangankan kita, Rasul aja kan pernah ngalamin. Begitu Sayyidina Ali jalan berangkat sholat subuh, terus tahu-tahu ada aki-aki, dia ngiringin aki-aki itu. Mana aki-aki jalan pelan banget, udah doyong, namanya kok ngaji dina, diiringin aja, dilancangin, kagak sopan, dia nggak punya adab, dia iringin aja. Sayyidina Ali akhlaknya luar biasa. Mungkin bocah sekarang aki-aki main duluin aja. Sampai gurunya timbang dipanggil dong, Ustaz duluan ya begitu. Kalau Sayyidina Ali saking sopannya, saking bagus akhlaknya, aki-aki jalan nggak berani ngelancangin, diikutin aja. Sampai masjid kirain itu aki-aki masuk masjid, kagak lempeng aja. Tau-tau Nasrani gitu. Bukan orang Islam, agak diiringin aja. Itu kan gara-gara peristiwa itu Rasulullah dari rukunya ditahan sama Allah, nggak bisa bangun karena nungguin Sayyidina Ali nyampe ke masjid dulu. Itu Rasul begitu tidak diizin untuk i'tidal oleh Allah, nggak bisa bangun, ruku aja sampai akhirnya matahari terbit. Timbang karena nungguin Sayyidina Ali biar bisa ikut jamaah sama Rasul dapat rokaat. Apa Ustaz? Makanya kita diajarin sama Buya, setiap ngapain aja minta izin dulu. Ya Allah, izinkan saya untuk ruku, izinkan saya untuk i'tidal, izinkan saya untuk sujud. Dan bukan cuma pas sholat doang, ngapain aja. Kita dari dalam rumah keluar ya minta izin, ya Allah sampaikan saya ke depan pintu rumah saya, ya Allah sampaikan saya ke tempat kerja saya gitu. Ada lagi-lagi yang bisa bikin kita sampai ke suatu tempat, yang bisa bikin kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya cuma Allah. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, nggak bakal bisa, nggak bakal sampai. Ustaz Saidin, Ustaz Sain, Ustadz Madroji malam ini hadir di sini ya karena digerakin oleh Allah. Gitu. Kalau kagak digerakin maka dari kemarin juga berat, rasanya berat. Kagak digerakin soalnya. Bang Yani, Bang Ridwan, pengenan mah ada, pengen datang, cuma yang belum digerakin, rebah lagi. Tuh, orang khawasul khawas mereka meyakini bahwa semua yang mereka lakukan itu karena digerakkan oleh Allah dan dikasih kekuatannya oleh Allah. Karena lagi-lagi kalau dulu kita juga sempat dijelasin tuh dari Buya, sama Buya sempat dijelasin, Allah itu kan sifatnya wahdaniyah, Maha Esa, sifat kudrotnya Maha Esa, sifat irodahnya Esa, sifat ilmunya Esa, sifat hayatnya Esa.
Allah Maha Kuasa itu sifatnya esa, nggak bisa dibagi-bagi ke yang lain. Gitu. Nggak bisa dibagi-bagi karena sifat kuasanya Allah itu esa. Kita hanya sekedar menerima saluran dari kekuasaan Allah. Kalau tidak Allah salurkan, yang kita nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau tidak diberikan kekuasaan oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan buat ngelawan kelopak mata yang segitu entengnya kagak bisa kalau nggak dikasih kekuasaan. Kalau nggak dikasih kekuatannya oleh Allah nggak bisa ngelawan kelopak mata. Ujung-ujungnya pules lagi. Begitu. Jelas Ustaz? Nambahin nggak cukup? Bang Udin nambahin. Ustaz ini kali cukup. Wa ilhamahu, dan ilhamnya, keyakinan bahwa dalam beraktivitas ini kita semua digerakkan oleh Allah, dikasih kekuatannya oleh Allah, dikasih kemampuannya oleh Allah. Itu emang Allah kasih ke dalam hati kita, ditanamkan keyakinan itu oleh Allah. Jadi ilhamnya berupa keyakinan di hati kita bahwa semuanya ini digerakkan oleh Allah. Itu ilhamnya, bentuknya seperti itu. Fama waro'a hadhihi talatati halakun fi halakin, sakomun fi sakomin, haramun fi haramin, sida'un fi ra'sid dini, wadabilatun fi qalbihi, sallun fi jasadihi. Fama waro'a hadhihi talatati, maka selain tiga kelompok ini, orang-orang yang berada di luar tiga kelompok ini, masuk awam kagak, masuk khawas kagak, apalagi khawasul khawas, awam aja kagak. Orang yang berada di luar kelompok ini halakun fi halakin, mereka berada di dalam kesengsaraan yang amat besar. Halakun fi halakin. Ngapa Bang Ibu? Pokoknya asal dalam beraktivitas kagak mikir ini halal apa haram, berarti itu udah di luar dari tiga kelompok ini. Karena kemarin awam pun tetap memperhatikan antara yang halal dan yang haram. Karena yang awam pun tetap bertakwa kepada Allah. Kan begitu kemarin ya. Al-amiyu huwal muslimul muttaqi. Orang awam itu orang muslim yang bertakwa. Kalau di luar tiga kelompok ini, celaka udah. Halakun fi halakin. Dia berada di dalam kesengsaraan. Ya rata-rata kita deh. Belum pada bertakwa bisa. Gitu. Nah kemarin orang awam aja kudu bertakwa, baru masuk kelompok awam. Sakomun fi sakomin, menderita penyakit yang sangat kronis. Haramun fi haramin, berkubang di dalam sesuatu yang haram. Sida'un fi ra'sid dini,
agamanya penuh dengan koreng. Sidaun itu penyakit koreng yang ada di pala. Namanya apa Pak? Kalau koreng ada di pala? Hah? Palkon. Palkon mah anu. Hah? Apaan? Apaan Ustaz? Palkor. Oh, itu pendikan doang, pala koreng. Ya, roksun kan kepala. Orang yang di luar 3 kelompok ini ibaratnya kayak pala yang penuh dengan koreng. Agamanya penuh dengan koreng. Kata kita mah agama kita udah cakep banget. Masih pada koreng. Apalagi kayak santri dulu mah udahnya gudik pada benanah lagi gitu kan. Itu Bang Andi sampai pada cengkrong tangannya begini aja gitu. Nanah mulu gitu. Wadabilatun fi qalbihi, hatinya masih dibel. Apa Ustaz? Asal katanya dabilatun itu saryawan, lah hati saryawan. Dabilatun tuh kalau kita lihat nomor 1 tuh daun yajtami'u fil jaufi, radang, penyakit yang ngumpulnya di tenggorokan. Apa dah? Radang. Apa amandel? Hatinya masih radang. Saryawan dah. Pada gompal hatinya. Salun fi jasadihi, penuh dengan kurap di sekujur badannya. Kurap apa kudis? Sama dia itu ya. Kurap, kudis, gudik dah. Orang yang dalam aktivitasnya kagak mikir ini apa halal apa haram, ini apa boleh apa kagak, ini sesuai dengan tuntunan apa kagak, berarti dia di luar 3 kelompok ini. Kalau berada di luar kelompok ini berarti sama aja kayak pala yang penuh koreng, tenggorokan yang radang, badan yang banyak kurapnya, kudisnya. Sangkaan kita mah agama kita udah bener banget, sangkaan kita mah agama kita udah cakep banget, ternyata masih korengan. Udah tuh, makanya perbaiki lagi. Ya kalau bisa sampai mencapai tingkatan khawasul khawas. Dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, kita betul-betul meyakini bahwa ini semua memang digerakkan oleh Allah, bukan karena kita yang gerak dewek gitu. Bukan karena kita yang punya kekuatan, bukan karena kita yang punya kemampuan, tapi semuanya digerakkan oleh Allah dalam semua aktivitas kita. Dia tuh jelas untuk kelompok ketiga. Ya qaumu yakunu tasorifuhu fikum liyanzuro kaifa ta'maluna. Ini kalau baca liyanzuro kaifa ta'malun jadi inget tadi kita baca ini. Inna syarrad dawabbi indallahi bukan ya?
asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Liyanzura kaifa ta'maluna. Hal tuthbituna atau tathbituna au tanhazimuna, hal tusaddiquna au tukadzibuna. Ya qaumu, wahai orang-orang pilihan Allah, yakunu tasarifuhu fikum, perlakuan Allah terhadap diri kalian itu semua terjadi liyanzura kaifa ta'maluna, karena Allah ingin melihat bagaimana reaksimu. Itu benar Ustaz ngartiinnya. Terjadinya semua perlakuan Allah pada dirimu liyanzura, karena Allah ingin melihat kaifa ta'maluna, apa yang akan kamu lakukan, bagaimana reaksimu. Kira-kira kalau dikasih sulit kita ngeluh apa kagak? Lah nyaut duluan. Ya kan kemarin begitu bahasannya, kita ini disuruh sabar karena dunia ini tempatnya malapetaka dan tempatnya musibah, kan begitu. Kenapa kita dikasih kesulitan, kita dikasih kesusahan, ngalamin langka ama duit, ngalamin sakit, ngalamin musibah, bini sampai kayak pada macan, sampai kayak macan gitu, anak rumah diatur susah banget gitu. Kenapa Allah memperlakukan hal seperti itu kepada kita? Cuma pengen tahu reaksi kita gimana. Hal tathbituna au tanhazimuna, apakah kamu tetap mantap berada di depan pintunya Allah, au tanhazimuna, atau kamu kocar kacir. Kira-kira iya, kalau lagi dikasih seneng mah buat sholat enak, buat ngaji enak, aktivitas sehari-hari enak gitu. Ama bini enak, ama keluarga enak, iya lagi dikasih seneng mah. Makanya diuji sama Allah. Apalagi kan emang itu satu hal yang pasti. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Pasti itu, walanabluwannakum, pasti akan kami uji kalian, pasti itu. Karena Allah pengen melihat reaksi kita. Kita begitu dikasih kesulitan tetap yakin kepada Allah, tetap yakin terhadap takdir dan ketetapan Allah, atau berontak, atau ngelawan, ngeluh. Kira-kira, apalagi kemarin bahasannya, kira-kira kita ngaduin Allah, marah sama Allah apa kagak kalau kita dikasih kesulitan? Gimana Bang Pudin? Masih ingat kemarin Bang Pudin bahasannya? Orang yang di pagi harinya mengeluhkan kesulitan hidupnya, maka berarti dia lagi ngaduin Allah ke temennya. Tahu dah Allah gimana tahu gitu. Lagi diomong-omongin. Apa Ustaz? Gitu.
Waman asbaha fi umuri dunya hazinan, itu kan kemarin begitu. Orang yang di pagi harinya lagi sedih mikirin urusan dunianya, maka dia sedang marah sama Allah, kan gitu. Karena berarti dia tidak menerima ketetapan Allah, tidak menerima aturan Allah, tidak menerima perlakuan Allah kepada dirinya. Sengaja itu diuji oleh Allah. Dalam ayat lain juga kan dijelasin, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka dibiarkan dengan bebas bilang saya beriman, tapi tanpa diuji sedikit pun? Pasti itu kalau kita bilang kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada takdir Allah, yakin terhadap ketetapan Allah, yakin bahwa pilihan Allah buat kita itu yang terbaik, pasti diuji. Pengen tahu lagi dikasih kesulitan, bisa nggak tetap yakin seperti itu, bahwa ini takdir Allah, ini ketetapan Allah, ini sudah ditentukan oleh Allah. Makanya di sini diuji, hal takbituna au tanhazimuna. Apakah kamu tetap mantap yakin kepada Allah atau malah kocar-kacir? Hal tusaddiquna au tukadzibuna. Apakah kalian benar-benar dalam beriman atau cuma ngaku doang, atau kalian berdusta? Bener nggak kita iman sama Allah? Bener nggak kita iman kepada takdir Allah? Cuma buat nguji doang, Om Budin. Bener nggak iman kita? Karena kalau kita ngaku beriman, ya tentunya apapun yang ditetapkan oleh Allah ya kita terima. Bener nggak kita cinta Allah? Karena kalau kita cinta Allah, apapun perlakuan Allah kepada kita ya kita terima, bahkan dengan senang hati. Ya susah mana Bang Ipul ya. Udah tuh. Man la yuwafiqul qadra la yurafaqu wa la yuwafaqu. Lah udah jam 2. Perasaan baru dikit ini. Man lam yardo bil uqdiyati la yurdo anhu. Man lam yu'ti la yu'to. Man lam yazir. Yazir ya Ustaz ya, jangan yazur, itu beda ntar fi'il madinya. Hah? Kalau yazur, ntar fi'il madinya zaro yazuru, artinya berkunjung. Kalau yazir, ntar fi'il madinya wazaro yaziru. Wala taziru waziratu wizro ukhro, itu jadinya. Man lam yazir la yarkab. Man la yuwafiqul qadra. Atau kalau mau dijazamin boleh jazamin. Man la yuwafiqil qadra la yurafaq wa la yuwafaq.
Orang yang tidak menerima takdir, orang yang tidak setuju dengan takdir yang Allah berikan, la yurofaku, tidak akan didekatkan kepada Allah, wala yuwafaku, dan semua proposalnya, semua aktivitasnya tidak akan disetujui oleh Allah. Apa Ustaz? Kita kan pengennya ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, pengennya diterima. Kita mempersembahkan sholat kita, puasa kita, sedekah kita, kan pengennya diterima sama Allah. Nah kalau nggak disetujui, nggak diterima, dibuang, wala yuwafaq, tidak akan disetujui. Man lam yardo bil uqdiyati la yurdo anhu. Orang yang tidak ridho terhadap ketetapan Allah, la yurdo anhu, maka semua perbuatannya tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita pengen semua apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah, atau kalau kita pengen mendapatkan ridho Allah, ya kita harus menerima ketetapan Allah, harus ridho dengan ketetapan Allah. Man lam yu'ti la yu'to. Orang yang tidak mau memberi, la yu'to, tidak akan diberikan. Man lam yazir la yarkab. Orang yang tidak mau gamblok. Gamblok bahasanya? Bukan Ustaz. Hah? Gamblok. Apa ini begini? Gendong. Ya gamblok apa gendong? Orang yang tidak mau menggendong, gendong ke depan ya? Depan. Iya dah. Apa aja bahasanya dah? Layar tidak akan pernah naik. Ganti-gantian lah, jangan gua mulu yang digendong. Enak ya? Ganti-gantian. Jadi dia maunya digamblok mulu, digendong mulu, kagak mau gendong pisan, ganti-gantian lah. Ustaz. Kayak kita bukan main sama temen begitu. Dari sini ke depan kita yang gamblok tergantian, dari depan ke sini temen kita yang gamblok kita, gitu. Kecuali Bang Andi dah, kalau dia memang rada culas. Sekarang lu gamblok gua, ntar gua lu gamblok, begitu. Man lam yazir la yarkab. Orang yang tidak mau menggendong, ya dia tidak akan naik. Ganti-gantian. Kalau kita pengen semua yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah, ya kita pun harus mau menerima ketetapan Allah. Kalau kita pengen proposal yang kita ajukan diterima oleh Allah, ya kita pun harus mau menyetujui takdir yang Allah berikan buat kita. Nah ini mengajukan proposal doang banyak banget. Tapi takdir yang Allah tetapkan buat kita, rumahnya kagak mau kita terima pisan.
Kalau pengen diberikan oleh Allah, ya berikan persembahan terbaik kepada Allah. Jangan maunya diberi doang. Udah tuh. Ya jahil, wahai orang-orang jahil, turidu antugoyiro watubaddila, yang kamu inginkan hanyalah merubah dan mengganti ketetapan yang Allah berikan kepadamu. Pengennya Allah ngikutin maunya kita. Ya Allah, saya maunya begini aja dah takdirnya, jangan begono. Lah Allah jadi kita atur. Pengennya kita rubah, kita ganti itu takdirnya. Maturidu anta ilahun thanin turidu annallaha ta'ala yuwafikuka. Apa yang kamu inginkan hanyalah kamu menjadi Tuhan kedua. Lah iya ngikut ngatur habis ya. Apalagi kalau bukan Tuhan. Kan yang berhak mengatur alam semesta ini, yang berhak mengatur dunia ini hanya Allah. Cuma Tuhan. Lah kita mau ngikut ngatur, ya berarti kita sama aja lagi pengen jadi Tuhan gitu. Apa Andi? Ternyata banyak Tuhan di sini ya. Apa Pak Din? Lah iya, makanya jangan pakai ngata-ngatain Firaun, emang lagu kita sama sama Firaun. Cuma bedanya kalau Firaun mengaku, kita mah agak cuma lagunya doang sama begitu. Yang berhak mengatur itu hanya Allah. Tugas kita menerima apa yang diatur oleh Allah. Jangan pakai ngikut ngatur. Kalau kita ngikut ngatur, ya sama aja kita pengen jadi Tuhan kedua. Apalagi Ustaz Satiri mah Tuhan ke-41. Apa hadir? Turidu annallaha ta'ala yuwafikuka. Kamu ingin bahwasanya Allah mengikuti kepengenanmu dan kemauanmu. Bukannya kita yang ngikutin maunya Allah, ini malah terbalik. Kita pengennya Allah ngikutin maunya kita. Nah ini kerjaan kita semua ini. Hadza bil aksi. Harusnya ini dibalik. Ikis tusib. Baliklah. Pasti kamu benar. Balik. Jangan kita yang ngatur Allah. Balik. Kita diatur oleh Allah. Apa balikin? Apa? Balik itu.
Kita yang diatur sama Allah, jangan kita ngatur Allah. Baliklah hal itu, tusib, pasti kamu akan benar. Dah, jam 2 lewat, masih lama lagi titiknya ini. Laulal aqdaru lama arafta da'awal kadhibata. Kalau bukan karena adanya takdir dari Allah, lama arafta da'awal kadhibata, kamu tidak akan mengenal, kamu tidak akan tahu pengakuan-pengakuan yang dusta. Ternyata kita selama ini baru cuma ngaku-ngaku doang, baru sekedar ngaku hamba Allah, baru sekedar ngaku beriman kepada Allah, baru sekedar ngaku beriman kepada takdir Allah. Ternyata pada kenyataannya begitu dikasih takdir yang kurang enak, kita berontak. Ternyata kita baru tibang jadi setan aku doang. Abu Said, indat tajarubi tatabayyanul jawahir. Ketika ada pengujian, tatabayyanul jawahir, barulah akan terlihat dengan jelas mana yang mutiara, mana yang kocok. Apa Bang Dika? Tahu aja. Kalau udah diuji baru ketahuan. Oh, ini mutiara, yang ini kocok. Bulatnya doang sama. Yang atu mah mahal, yang atu mah kita dikasih, dibagi mah kagak mau. Kocok tahu kocok. Leci. Endat tajarubi tatabayyanul jawahir. Ketika ada pengujian, barulah terlihat jelas mana yang mutiara, mana yang palsu, mana yang kocok. Udah tuh. Makanya sengaja Allah perlakukan, Allah berikan kesulitan, kesusahan buat kita. Cuma pengen melihat reaksi kita doang. Bener nggak pengakuan iman kita? Bener nggak kita yakin kepada takdir Allah? Bener nggak kita cinta sama Allah? Bener nggak kita bener menerima ketetapan Allah? Makanya dikasih takdir-takdir yang kurang baik, dikasih buat kita. Pengen tahu bener nggak pengakuannya selama ini. Dah cukup jelas. Ustaz Saidin nambahin nggak? Cukup nggak? Bang Nikin Ustaz Jack kali? Nggak? Pak Lurah? Cukup? Selesaiin? Nggak? Bang Gesmono kali? Makanya lagi-lagi kita diperintah untuk sabar dan tetap beraktivitas seperti biasa, tetap ikhtiar, tetap usaha. Tadi tuh, karena kesulitan yang kita alami ini hakikatnya ujian. Kita lagi diuji buat membuktikan kebenaran cinta kita dan kebenaran pengakuan kita. Dah kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita.
ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.